Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Abdul Aziz dari kelas 1 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi menurut KBBI adalah mempunyai dua arti. Yang pertama, demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Kedua, demokrasi adalah suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan yang sama buat semua warga negaranya. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Sejarah demokrasi. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 sampai abad ke-4 Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung. Gagasan demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa itu pula lahir keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya Magna Carta sebagai suatu piagam yang membuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris, merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik. Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di dunia barat adalah gerakan Renaissance dan Reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat para sastra dan budaya Yunani kuno. Renaissance di Eropa yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam dan berintikan pada pemuliaan akal pikiran untuk selalu menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan telah mengilhami munculnya gerakan demokrasi. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Barat diawali berbentuk demokrasi langsung yang berakhir pada abad pertengahan. Menjelang akhir abad pertengahan, lahirnya Magna Carta dan dilanjutkan munculnya Renaissance dan Reformasi yang menekankan pada hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Dan selanjutnya pada abad ke-9 muncul gerakan demokrasi konstitusional. Dari demokrasi konstitusional melahirkan demokrasi welfare state. Macam-macam demokrasi dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Macam-macam demokrasi dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu demokrasi dengan menitik beratkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perorangan. Yang kedua, demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang cenderung pada kepentingan umum dalam hal negara ini, sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perorangan kurang diperhatikan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dilihat dari hubungan antar pemerintahan dengan rakyat, demokrasi dibagi menjadi 3, yaitu liberal. Dalam demokrasi ini, pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang tepat. Demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi ini terdapat keyakinan para pemimpin bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Demokrasi sosial. Demokrasi ini menaruh kepeduliannya kepada keadaan sosial dan legalitarianisme.
bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Dilihat dari hubungan antara pemimpin dengan rakyat, demokrasi partisipasi, demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa atau pemimpin dengan yang dipimpin. Demokrasi konstitusional, demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya umum. Prinsip demokrasi. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal, maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menetapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolak ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Menurut Ibnu Kencana Syafi'i, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politika. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketika lembaga tersebut memiliki kesetaraan sehingga tidak dapat saling menguasai. Pemilihan umum yang bebas berkedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pemilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara. Kebebasan individu dalam berdemokrasi. Negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dan dengan tidak merugikan kepentingan orang lain. Pers yang bebas dalam sebuah negara demokrasi. Kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat. Peradilan yang bebas melalui pembagian kekuasaan. Lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga lainnya. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kesimpulannya, menurut KPP, demokrasi mempunyai 2 arti. Yang pertama, demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat ikut serta dalam memerintah, itu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Kedua, demokrasi adalah suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan berasal dari rakyat. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 sampai ke abad ke-4 Masehi. Perkembangan demokrasi di Indonesia melalui 4 tahap pada masa konstitusional, masa demokrasi terpimpin, dan masa demokrasi Pancasila dan terakhir adalah masa reformasi. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.